Teman-teman, sebelum menonton, please like, share, and subscribe ya. Halo semuanya, kali ini saya membawa Anda ke sebuah tempat di Copenhagen. Tempat ini namanya Christiania. Ini sangat populer untuk Copenhagen, khususnya untuk orang-orang yang suka ngisap ganja. Sehingga tempat ini sangat ramai dikunjungi, apalagi pada weekend, hari Minggu atau hari Sabtu gitu. Itu sangat ramai dikunjungi orang. Banyak sekali orang-orang ke sini, banyak baik anak muda ataupun orang tua yang ingin enjoy dengan sesuatu yang berbeda dari kehidupan sebelumnya. Nah, tempat ini masih sangat natural, sangat tidak direnovasi. Gedung-gedungnya masih sangat kuno, lama yang tidak direnovasi, dan tetap ingin dibiarkan seperti itu sebagai salah satu ciri khas dari Copenhagen gitu. Nah, banyak sekali turis-turis ke Copenhagen. Kalau misalnya kita ke tempat ini, mereka merasa belum lengkap. Jadi tempat ini sangat ramai dikunjungi oleh para turis ke Copenhagen. Mereka hanya ingin melihat aja, menikmati sisi lain dari kehidupan modern yang tidak ada di Copenhagen lagi gitu. Nah baiklah, saat ini saya mengajak Anda masuk ke dalam melalui salah satu pintu masuk di Christiania. Ini adalah Christiania Folk Theater, Folk Acti, tempat penjualan beberapa souvenir dari yang khas Christiania. Kalau misalnya Anda kesini dan ingin membeli souvenir, Anda bisa cindera mata atau oleh-oleh gitu, Anda bisa membeli di sini yang sangat berciri khas Christiania. Semua orang Copenhagen, semua orang Denmark tahu Christiania. Jadi misalnya kalau Anda ingin ke tempat ini, bilang aja sama orang, sama supir taksi misalnya, sama Christiania, itu mereka tahu. Atau misalnya Anda bisa tanyakan kepada orang-orang di jalan, di mana Christiania, mereka akan memberitahukan bagaimana cara ke sana, pakai bus nomor berapa, kemudian metro nomor berapa gitu. Yang setahu saya itu ada bus nomor 2, terus juga metro. Ini metro yang turun di Christianshavn. Dan kita mulai menyaksikan ya, orang sedang bersantai dengan teman-teman. Ini juga sebenarnya kafe, jadi orang bisa kayak minum-minum gitu, minum-minum dengan teman, dengan sahabat. Nah, ini kita melihat mereka sedang bersantai. Biasanya kesini selain minum-minum, ujung-ujungnya nanti ngeganja bareng-bareng gitu. Memang ada sih sebenarnya nggak semuanya pakai ganja, tapi ada juga yang hanya untuk duduk-duduk, hanya untuk hangout dengan teman-teman yang mengisap ganja, walaupun mereka sendiri tidak menikmati gitu. Jadi mereka hanya menemani teman-teman mereka saja, atau mungkin saudara atau teman, atau mungkin suami atau istri gitu. Tapi kebanyakan sih yang kesini memang pingin menikmati ganja, karena ganja itu hanya bisa dinikmati di sini, di tempat lain tidak bisa. Itu ilegal. Kalau tempat lain, misalnya kalau polisi tangkap itu bisa dapat kena denda gitu. Kalau di sini nggak masalah, lu mau ngeganja sampai kemana pun nggak masalah, karena memang khusus untuk orang-orang yang suka ngeganja. Jadi di sini adalah selain orang-orang yang istilahnya datang untuk ngisap ganja, juga orang ada penjualnya juga. Jadi misalnya kalau ketika Anda kesini dan misalnya ada orang yang menawarkan, itu jangan kaget gitu, karena memang itu biasa. Itu memang tempat lokasinya seperti itu. Nah, ini adalah salah satu tempat pertunjukan live music. Jadi misalnya kalau Anda kesini dan ingin mendengar musik secara langsung dengan penyanyi, itu bisa kesini. Ini bagusnya penyanyinya sangat berinteraksi dengan masyarakat. Jadi kadang-kadang mereka datang menyelami masyarakat, menyanyi bersama segala macam. Jadi itu suasananya nggak terlalu formal ya, nggak terlalu banyak satpam yang melarang misalnya. Kalau Anda suka, Anda bisa join dengan penyanyinya, bisa berkomunikasi. Dia kadang-kadang penyanyi juga tidak merasa dia artis dan dia tidak boleh disentuh, tidak boleh ditemui. Itu dia seperti dia itu sangat baik, bisa datang kepada Anda, penyanyi bersama penyanyi Anda, mengajak Anda bernyanyi, berdansa bersama seperti itu. Jadi suasananya sangat familiar ya, dan sangat keluargaan gitu. Jadi merasa semua orang tuh sudah seperti teman gitu, walaupun tidak kenal sebelumnya. Dan seperti itu sangat enjoy di sini, sangat bagus tempatnya. Dan ini adalah di bagian dalam Christiania. Gedung-gedungnya memang masih sangat gedung-gedung lama ya, dan memang ini yang sengaja dipertahankan, tidak direnovasi, tidak dipugar, tidak dibuat baru, karena ini yang diperhatikan oleh sebagai salah satu aset
sejarah wisata di Copenhagen. Dan ini lokasi berjualan juga pakaian-pakaian khas Kristiania. Tidak hanya khas Kristiania, tapi pakaian yang harganya agak murah, tidak mahal. Dan kalau misalnya Anda ingin belanja di sini ya bisa ke sini, tempat ini. Ini pakaiannya lumayan bagus sih menurut saya, tapi ya bukan untuk kalangan atas sih, tapi untuk kehidupan sehari-hari oke. Jalan sehari oke gitu. Nah, di tempat inilah Anda bisa membeli pakaian. No, aduh. Nah, akhirnya kita tiba di tempat yang sentral of Kristiania, di mana orang biasa datang ke sini mengambil tempat duduk di sini. Inilah tempat keadaannya. Jadi ini kebanyakan rata-rata semua ini isap ganja semua ini, teman-teman gitu. Ada yang datang memang dengan dalam kelompok teman-teman dari luar, tapi ada juga yang ketemu di sini. Jadi mereka sini ketemu terus sama-sama isap ganja gitu aja, tertawa, bersenang dengar musik. Seperti itu aja sampai mereka puas ya, sampai tidak ingin isap lagi, sudah puas isapnya, ganjanya, ini dan mereka pulang begitu. Biasanya sepanjang malam sampai pagi seperti ini. Ada yang dari sore sampai pagi itu memang berizin, tapi ada juga yang hanya sebentar terus pulang. Nah, ini pemandangan dari atas bukit. Ini di atas bukitnya, dan Anda bisa melihat di bawah juga ada itu yang tadi karaoke yang saya sebutkan tadi. Kemudian di atas bukit ini juga orang seperti itu, sampai dengan teman-teman sambil isap ganja. Ada juga yang tidak isap sih, ada juga yang hanya sekedar datang untuk teman agak minum sedikit. Tapi memang rata-rata ngisap ganja gitu. Cuma karanya beda-beda, ada yang ngisapnya banyak, ada yang cuma ngetes sedikit aja. Ya seperti itu. Tapi enaknya sini orang nggak pernah saling berantem ya, saling mengerti aja gitu. Nggak pernah sampai yang berantem itu jarang. Emang ada sih mungkin, tapi nggak terlalu banyak. Karena orang saling mengerti aja gitu. Rata-rata punya kepentingan yang sama untuk ngisap ganja, ya udah gitu aja, ngisap ganja aja, nggak usah berantem. Nah, kalau ini selain dari tempat itu tadi, itu di atas bukit lagi, itu ya seperti ini. Saya bisa melihat ada orang yang di bawah gitu kan, ya duduk-duduk seperti di atas rumput. Tempat ini sebenarnya boleh dibilang sangat nggak terlalu bersih ya, walaupun sebenarnya tidak ada kotoran, tapi itu nggak ada tempat ini. Misalnya orang duduk di tanah misalnya seperti ini. Jadi ini di tanah semua yang duduknya, terus di bawah sini juga. Ya kayak gitu, sampai menikmati gitu dengan teman-teman gitu. Sambil ngisap ganja, sambil fly sedikit-sedikit gitu kan, kayak gini. Mereka juga tidur-tidur kadang-kadang di atas rumput. Itu semua sudah fly semua itu. Ya, ini mereka duduk sambil menikmati karena di sebelahnya ada danau. Yang satu juga sebentar ini lagi membuat ganja ini lagi. Ini saya sedikit membuat gambarnya bagaimana dia mencampur ganja dengan rokok segala macam ya seperti ini. Ya. Kemudian ya ini mana bukitnya enak, asik sih, santai aja gitu, kayak tempat-tempat ini tempat sangat alami. Ini jadi orang menikmati kayak di hutan gitu kan. Ini juga ada danaunya, jadi orang datang bisa duduk sambil menikmati suasana danau. Orang ini juga lagi ya ngisap terus sambil lagi enak menikmati gitu. Ini sangat alami ya. Merasa tidak sangat jauh dari modernisasi. Jadi tempat ini memang disengaja ditinggalkan, dibiarkan seperti ini supaya orang menikmati suasana alam seperti dulu gitu kan. Nah ini kayak jalan-jalan dan setapaknya juga ada aspalnya. Dan setapaknya tanpa aspal, jadi tanah kayak di kampung-kampung di Indonesia gitu kan, kayak gitu. Terus ini juga orang lagi duduk di atas pohon kayak orang-orang hutan gitu. Lihat di samping danau sambil menikmati suasana di danau di Kristiania. Segitu itu aja sih, orang santai sambil dengan musik dengan teman-teman, dengan pacar juga kadang-kadang gitu kan. Ya itu santai sekali mereka sini. Jadi kan enak menikmati danau yang tenang, indah gitu. Jadi orang biasanya kalau misalnya penat, kalau ingin menghilangkan penat sambil ngeganja atau mungkin juga hanya sambil dengan teman-teman yang kehidupan itu, kita aja kesini santai gitu. Tapi memang sini banyak orang-orang yang agak-agak miring-miring sih. Maksudnya gini, mereka tuh nggak, karena mungkin pengaruh ganja gitu. Jadi kalau misalnya Anda bertemu dengan orang yang suka ngoceh, nggak jelas gitu kan, mendatangi Anda kemudian membuat hal yang aneh-aneh, itu memang wajar aja karena memang tempat itu seperti itu. Tempat yang agak-agak untuk orang-orang yang memang ingin
sesuatu yang berbeda dari keadaan di kota gitu kan, di Copenhagen yang sangat modern, yang sangat ini ya, seperti inilah mereka, santai aja gitu sampai malam, bahkan sampai pagi. Nah kalau saat ini masih corona jadi orang nggak butuh banyak ya, biasanya itu sangat lumayan. Nah akhirnya ini adalah kondisi di pagi hari setelah para pengunjung semua pulang dan mereka meninggalkan tempatnya seperti ini. Ada botol, ada apa semua karena orang udah fly gitu kan, mereka sudah biarkan begini aja gitu. Ada minuman, terus ada juga bekas-bekas lentingan ganja, rokok yang dicampur tadi malam gitu kan. Kemudian mereka ya begitu aja, beginilah keadaannya, kotor sekali. Jadi biasanya mereka pergi ke sini bawa rokok, kemudian nanti dicampurin ganja, lalu diisap, kemudian setelah puas atau mereka tidak ingin lagi ya sudah pergi aja, tinggal ke tempat seperti ini. Ada beberapa bangku, saya ambil contoh bangku ya. Sebenarnya tempatnya cukup luas, cukup banyak, tapi saya ambil beberapa aja supaya kita punya gambaran tentang bagaimana Kristiania pada pagi hari setelah para pengunjung, para pengisap ganja semua meninggalkan tempat ini. Saya sendiri tidak isap ganja, tapi saya cuma membuat video ini untuk Anda supaya Anda tahu bagaimana kondisinya.